Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Amanda Febriani. Saya dari jurusan PGPAU semester 2 kelas reguler dengan NIM 1862250041. Dan saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan tentang anak speech delay. Dari mata pelajaran penanganan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Diah Ningrum M.Ed. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian anak berkebutuhan khusus menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Mulyono 2006, yaitu anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang tergolong cacat atau tidak normal, yang menyandang ketentuan dan latih serta berbakat. Dalam perkembangan saat ini, konsep ketentuan berubah menjadi berkelainan atau luar biasa. Lalu yang kedua ada Kanner dalam Jamaris, yaitu pada tahun 2006, yaitu menurut dia definisi anak berkebutuhan khusus adalah setiap anak mengalami outstanding atau fundamental disorder, sehingga anak tersebut tidak mampu melakukan interaksi dalam lingkungan secara normal. Lalu dari kesimpulan menurut dua ahli ini adalah anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kemampuan yang terbatas, mental terbelakang baik fisik maupun emosional, sehingga anak ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya, anak berkebutuhan khusus misalnya saja anak yang lahir karena tunanetra, tunarungu, atau seseorang yang kurang dalam pemikiran sehingga menjadi anak yang tuna aksara dan speech delay serta lain sebagainya. Di sini ada pengertian speech delay. Speech delay itu adalah sebuah kondisi yang dapat dialami bayi dan anak-anak yang menyebabkan mereka mengalami keterlambatan bicara dan berbahasa. Seringkali meski mengerti ketika seseorang berbicara, namun sangat sulit untuk mengucapkan dan mengeluarkan kata kembali. Lalu beberapa orang tua mungkin terkadang menganggap kondisi ini merupakan hal biasa dan akan hilang dengan sendirinya. Pada kenyataannya, jika tidak ditangani dengan tepat, maka speech delay dapat mempengaruhi masalah sosial emosional, perilaku, kognitif pada anak, serta anak berdampak buruk ketika mereka bertumbuh dewasa. Di sini ada ciri-ciri anak speech delay. Yang pertama, pada usia 12 bulan, anak tidak babbling, menunjuk atau tidak mengikuti gerak-gerik orang tua dan pengasuh. Yang kedua, saat usia 15 bulan, anak belum mampu melihat atau menunjuk 5 dari 10 objek atau orang yang disebutkan dan tidak mengucapkan minimal 3 kata. Lalu, yang ketiga, usia 18 bulan, anak mengikuti satu instruksi dan tidak mengatakan mama, papa, dada. Lalu yang keempat, anak usia 2 tahun tidak menunjukkan pada gambar atau anggota tubuh yang disebutkan dan tidak mengucapkan minimal 25 kata. Yang kelima, anak usia 2,5 tahun tidak merespon secara verbal, mengangguk, dan menggelengkan kepala pada sebuah pertanyaan dan tidak dapat mengkombinasikan 2 kata. Lalu yang keenam, anak berusia 3 tahun tidak memahami dan mengikuti perintah, tidak mengucapkan paling sedikit 200 kata, tidak dapat menyebutkan keinginan dan mengulang kalimat sebagai respon dari pertanyaan. Biasanya tuh anak umur 3 tahun, umur 1 tahun biasanya mengucapkan kata papa, mama. Kalau misalnya anak itu belum bisa mengucapkan kata-kata tersebut, bisa saja anak itu speech delay. Dan pada saat umur 3 tahun biasanya anak itu sudah mulai pandai berbicara.
Lalu ada penyebab speech delay pada anak. Yang satu, kurang stimulasi. Kurangnya stimulasi yang baik pada anak bisa terjadi karena orang tua tidak pernah mengajak anak berbicara atau melibatkan dalam pembicaraan. Melakukan stimulasi dengan mengajak anak bicara berperan penting dalam perkembangan bicara atau bahasa anak. Yang kedua, masalah pendengaran. Masalah pendengaran juga menjadi penyebab anak telat berbicara yang paling umum karena pada umumnya anak menirukan perkataan yang ia dengar dari orang tuanya. Bila pendengarannya bermasalah, anak akan kesulitan memahami dan menguasai kata-kata spesifik, sehingga membatasinya dalam meniru kata-kata dan menggunakan bahasa dengan lancar atau benar. Yang ketiga, gangguan pada organ mulut. Bibir sumbing adalah salah satu contoh dari gangguan organ mulut yang dapat mempengaruhi kemampuan berbicara anak, dan selain itu, lipatan bawah lidah yang pendek juga dapat menyebabkan anak sulit melafalkan kata-kata yang dikenal sebagai gangguan artikulasi. Gangguan yang dikenal sebagai long T. Ini membuat koordinasi antara bibir, lidah, dan rahang untuk membuat suara menjadi lebih sulit. Lalu yang keempat, gangguan oral motorik. Sebagian besar anak yang mengalami keterlambatan bicara mungkin memiliki masalah oral motorik seperti apaksia yang dapat merusak kemampuan motorik anak. Gangguan ini terjadi ketika terdapat masalah di area otak yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kata-kata tertentu. Lalu penyebab speech delay pada anak membuat mereka sulit dalam mengkoordinasikan bibir, lidah, dan rahang yang digunakan untuk berbicara. Lalu yang kelima, adanya infeksi telinga. Infeksi telinga yang sudah sembuh umumnya tidak menimbulkan masalah bicara pada anak. Namun, infeksi telinga kronis dapat menjadi penyebab anak terlambat untuk berbicara. Jenis infeksi ini ditandai dengan peradangan dan infeksi di telinga bagian tengah. Lalu yang keenam, autisme. Speech delay seringkali terlihat pada anak dengan gangguan spektrum autisme. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang mempengaruhi perilaku dan komunikasi anak. Keterlambatan bicara pada anak akibat autisme dapat disertai gejala lain, misalnya mengucapkan suatu frasa berulang-ulang, menunjukkan perilaku berulang. Yang ketujuh, ada gangguan syaraf. Gangguan syaraf tertentu sehingga dapat mempengaruhi otot yang diperlukan untuk berbicara. Kondisi meliputi cerebral palsy, distrofi otot, dan cedera otak traumatis. Pada kasus cerebral palsy, gangguan perkembangan dan kecacatan lainnya juga dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam berbicara. Lalu penanganan anak speech delay yaitu perhatikan gerak-gerik anak ketika memasuki 1 tahun. Si kecil atau anak sebenarnya sudah bisa mengerti banyak kata. Lalu yang kedua, sering diajak berbicara. Dengan mengajak anak untuk berbicara secara rutin, bahkan sejak ia baru lahir, karena anak belum bisa berbicara bukan berarti anak itu tidak mengerti, tapi anak itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan atau kita ucapkan. Dan apabila kita semakin banyak untuk berbicara, maka semakin mudah juga anak itu untuk belajar berinteraksi dan berbicara. Lalu yang ketiga, beri respon menyenangkan. Ketika ada kata-kata yang kurang tepat pada pengejaan atau pengucapan pada anak, misalnya cadel, kita tidak perlu langsung mengoreksi kata tersebut. Kita cukup mendengarkannya saja, tetapi setelah itu kita berikan respon kepada anak dengan respon yang menyenangkan agar anak itu termotivasi dan semangat untuk berbicara. Lalu yang keempat itu, tunjuk dan minta sebutkan nama benda. Contohnya, bila anak menunjuk sebuah gelas berisi jus,
maka kita bisa menambahkan kalimat adik mau jus atau tunjuk dari cara merangsang anak agar cepat bicara. Misalnya dia menunjuk jus dan anak itu harus berbicara mau jus gitu, supaya kita juga mengerti sebagai orang tua dan anak juga mengerti apa yang anak mau. Lalu ada metode pembelajaran anak stick delay. Yang pertama, cara pemberian instruksi. Pemberian instruksi kepada anak dengan menggunakan bahasa sederhana dan artikulasi jelas. Lalu kedua, pembelajaran berbasis kontekstual. Pemberian tugas sesuai dengan keseharian dan dengan pembelajaran berulang. Ketiga, pengaturan belajar, yaitu pengaturan ruang kelas yang nyaman, aman, dan minim dari gangguan agar anak merasa tenang dan senang. Yang keempat, kehadiran aktivitas stimulasi. Melatih bahasa ekspresi anak dengan kegiatan yang menstimulasi oral motor seperti meniup gelembung balon. Lalu di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu, anak speech delay itu bisa kita arahkan untuk berbicara. Kita sebagai orang tua tidak boleh malas untuk mengajak anak kita mengobrol, khususnya sejak dia lahir kita bisa mengajak anak untuk mengobrol dan anak pasti memberikan respon kepada orang yang mengajak bicara. Jadi sejak anak lahir itu kita bisa berinteraksi dengan dia karena sejak lahir itu anak pasti sudah mengerti mengerti ketika kita mengajak bicara pada anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.